Shalom Aleihim Bisem Yesua Masih. Assalamualaikum Warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Gini judulnya. Ini jawaban untuk para ustadz. Sahabat-sahabatku para ustadz, Pak HTD mbok, saya dikasih jawaban atas segala kebingungan kami. Pak ustadz, kalau bapak bingung, bacalah Alkitab. Wes dijamin ora bingung, Pak. Cerita tentang manusia pertama Adam mungkin bikin bingung. Nabi pertama Adam, lambok bacanen Alkitab. Adam punya istri Hawa, punya anak Kain dan Habil. Baru 4 orang kok udah jadi nabi loh. Nanti Anda akan clear di situ. Ternyata nabi pertama itu Ibrahim, bukan Adam, bukan. Baru tepuk jidat nanti Pak Ustadz ya. Ternyata yang menciptakan Adam, manusia pertama itu siapa? Allah, Pak. Allah itu terlalu general gitu. Ya benar, nggak salah yang menciptakan Allah. Tapi kalau baca Alkitab sudah langsung to the point. Yang menciptakan Adam itu adalah Yesus. Yesus sudah ada sebelum Ibrahim. Yes. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Yes, Kolose 1 ayat 17. Makanya yang menciptakan surga siapa? Yesus. Kalau Alkitab to the point, Yesus. Menciptakannya apa? Malaikat, serafim, kerub. Ternyata di surga itu hanya ada 3 makhluk, Pak. Malaikat, serafim, kerub. Jin ada nggak, Pak? Nggak ada. Bidadari ada nggak? Nggak ada. Dari sini langsung kita tepuk jidat. Berarti selama ini cerita tentang dunia perdukunan yang katanya ada jin, ada. Kalau baca Alkitab langsung terjawab, Pak. Pencipta bumi belum berbentuk, Yesus, Pak. Samudra raya, bumi belum berbentuk, malaikat, serafim, kerub, surga yang menciptakan Yesus. Kalau baca Alkitab to the point, Pak. Yesus sebagai Allah Alfa Omega. Pak Ustadz, makanya nggak usah pusing, Pak. Kalau baca Alkitab jadi nggak pusing. Ini kata kuncinya, Pak. Kejadian 1 ayat 29. Gusti Allah, Tuhan itu ngomong, Aku menyediakan makanan bagimu. Wes gampang, Pak. Paling gampang bacanen Alkitab, Pak Ustadz. Semua kata aku itu pasti Allah. Hanya huruf besar ya Pak Ustadz ya. Mulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Aku itu siapa? Aku Yesus. Gampang loh, Pak. Jadi semua Alkitab Nabi Musa itu ternyata nyembah Yesus, Pak. Gampang, Pak. Nggak akan bingung lagi sekarang. Nabi Musa itu ternyata nyembah Yesus, betul. Ternyata zaman sebelum Yesus lahir pun sudah ada juru selamat, betul. Siapa juru selamatnya? Ya Yesus. Tapi masih memakai nama sebutan ya, Yahweh. Kalau Pak Ustadz baca Alkitab langsung clear semua, Pak. Ternyata Injil diberitakan ke Abraham, Pak. Galatia 3 ayat 8. Lambok Pak Ustadz mikir ora iso nyandak. Nggak akan nangkep, Pak. Injil kok diberitakan kepada Abraham? Injil kan kitab. Nah, ketika Pak Ustadz baca Alkitab baru tahu. Ternyata Injil itu artinya Yesus. Bukan kitab, Pak. Loh, Pak, kami mengimani salah satu kitab itu Injil. Yang bilang Injil kitab siapa? Aku dulu mantan, Pak. Kayak panjenengan sami, gitu. Tapi ketika saya baca Alkitab, walah, yang dulu cerita ngono itu ternyata baca Alkitab very clear, langsung clear saya. Ternyata Injil itu bukan kitab loh, itu keimanan kami. Gimana, Pak? Kami mengimani kitab suci itu, kitab sucinya orang Nasrani itu Injil. Yang bilang Injil kitab sopo? Bacanan Alkitab, Injil itu ternyata artinya Yesus.
Maka Injil diberitakan kepada Abraham. Hayo, kitab opo yang diberitakan Abraham? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil, Pak. Lah, yo belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pak Ustadz, Anda akan jungkir balik begitu Anda membaca bahwa Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Dan ternyata era perjanjian lama sudah ada juru selamat, yaitu Yesus. Dan Tuhan Guru Besar semua Yahweh ternyata punya kitab, Keluaran 32 ayat 33. Wah, dari situ Pak, saya jungkir balik langsung Pak. Begitu aku baca Alkitab Pak Ustadz gitu. Jungkir balik. Walah, kalau pengen tahu yang namanya mulai dari Nabi Adam ya kan. Dulu kan saya meyakini Nabi Adam. Sampai nanti yang namanya hakim adil hari kiamat, sudah bacalah Alkitab. Wes, dari situ nanti merevisi kita. Halal haram gimana Pak? Oh, ternyata halal haram itu ada di Imamat 11. Dan itu sudah batal. Bapak akan tahu nanti ternyata halal haram itu batal. Halal haram ya toh. Kemudian sunat itu ternyata batal. Kalau Anda masih sunat, artinya Anda tidak mengakui karyanya Yesus. Memang Taurat untuk batal kok. Efesus 2 ayat 15 yang ada perintah komandemen dan ada ketentuannya atau ordinance. Komandemen ada ordinannya. Sunat itu ada komandemennya dong, ada perintah dong, betul. Ada ordinannya nggak? Ada. Yang dipotong ujungnya. Kalau nggak ada aturannya, Anda potong pangkalnya gimana? Makanya sunat batal. Halal haram ada perintah nggak? Ada. Jadi Bapak, Pak Ustadz yang sekarang ini mempermasalahkan halal haram. Nanti dengan very clear ketika Pak Ustadz baca Alkitab, maka udah terang benderang sekarang. Dulu Nabi Musa kenapa masih ada halal haram? Karena Yesusnya belum mati disalib. Wes Pak, dari situ Pak. Nanti akan tepuk jidat seperti yang saya alami Pak Ustadz ya. Makanya kalau Pak Ustadz bingung tentang cerita penciptaan alam semesta ini Pak, sampai munculnya Adam gitu. Adam diciptakan oleh Allah. Mbok terus terang aja Pak, diciptakan oleh Yesus. Kalau Kristen itu tuh the point Pak, itu Alkitab Pak. Sampai nanti hakim adil hari kiamat sopo Pak Ustadz? Isa Al-Masih. Lah Yesus ternyata kok. Namanya hakim adil hari kiamat itu harus Allah Pak. Makanya kalau siapapun yang mengimani bahwa Isa Al-Masih adalah hakim adil hari kiamat, mutlak sebenarnya Anda itu mengakui Isa Al-Masih itu Allah. Tidak mungkin hakim adil hari kiamat kok bukan Allah. Itu tidak mungkin. Alkitab menulis hakim adil hari kiamat itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih 100% Allah. Menghakimi kita nanti. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Begitu membaca Alkitab very clear semua. Ya. Gitu Pak Ustadz, jawaban dari saya. Jadi gampang banget bacaan Alkitab Pak. Ya. Terus kalau nggak tahu tanya ke saya. Jangan tanya ke pendeta di luar sana. Pendeta di luar sana buta huruf Pak, nggak bisa baca Alkitab. Ya, udah jelas-jelas tertulis Allahnya orang Kristen itu esa Pak, enggak tiga, enggak esa itu artinya satu. Sopo Pak Allahnya orang Kristen? Yesus Kristus, jelas tertulis di Alkitab. Pendeta-pendeta Romo yang di luar itu buta huruf semua kali, nggak bisa baca. Tidak pernah ada Allah kok Bapak itu nggak pernah ada Pak. Bapak Anak Roh Kudus. Nah, panjenengan sami para ustadz nek bingung sekarang bacalah Alkitab. Kata kunci nih, golek ono, carilah kata aku. Mulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Siapakah aku? Aku adalah Allah. Siapakah dia? Yesus. Langsung to the point, Pak. Allah itu punya nama diri, Yesus. Wis itu, Pak, jawaban dari Alkitab ya, dari saya, Pak ya. Ya selebihnya nanti kalau nggak tahu sedulur-sedulur saya panjenengan sami para ustadz ya, kalau Anda sampai tidak tahu tanyalah sama saya. Nanti tak jawab kabeh Pak. Tenan ini Pak. Oh iya betul. Pencipta langit dan bumi Yesus. Lah terus
Allah kami sapa? Engko tak jawab, Pak. Saya bisa jawab. Dan itu pakai ayat Alkitab aja. Dan Pak Ustadz ra iso bantah. Ternyata halal haram wis batal ya, Pak. Betul. Halal harame Pak Ustadz, halal harame ngendi? Yo sik di Nabi Musa no, imamat no. Lah ya kok wis batal no, Pak. Ora usah kenceng-kenceng, Pak. Ini haram halal. Haram halal wis batal, Pak. Sunat wis batal, akikah batal. Mati dipocong batal. Enak toh, Pak? Injil diberitakan kepada Ibrahim. Oh, bingung, Pak, sampean, Pak. Ternyata Injil itu bukan kitab, ya betul, tidak pernah ada. Ayat Alkitab menulis Injil itu sebuah kitab, nggak ada, Pak. Injil itu artinya Yesus, Gusti Yesus. Ada Injil anak Allah, ada Injil Yesus, ada Injil Kristus, ada Injil yang kekal. Injil anak Allah, Yesus anak Allah. Injil Yesus atau Yesus anaknya. Injil Yesus saat manusia, berarti Yesus manusia. Injil Kristus, Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah, sudah roh. Injil yang kekal, Yesus yang kekal disembah di surga. Gitu, Pak. Baik, sedulur sedaya, sedulur sami, sedulur-dulur saya para ustadz. Gampang kok, Pak. Nek panjenengan sami bingung gitu. Aku ki bingung nih. Pak Pendeta Henry, penciptaan langit dan bumi itu piye, Pak? Malah ono sing bilang ngambil tanah neng tanah Jawa barang. Wis to, Pak, bacanen Alkitab. Langsung very clear. Ya nek Alkitab langsung to the point, Pak. Pencipta langit dan bumi itu siapa? Yesus, langsung to the point, Yesus, Pak. Allah, Pak, ya bener, Allah ya bener. Allah kan umum. Tapi nek begitu panjenengan sami baca Alkitab, pencipta langit dan bumi ternyata Yesus. Betul. Ya, langit bumi cuma satu toh, diklaim banyak Allah toh. Ya, ada Allah agama A B C D E F G H. Nek Allah itu umum, Pak. Sekarang begitu ditanya, Allahmu sopo? Ya Allah kami ya Allah. Lah nek Allahnya orang Kristen gampang, Yesus Kristus punya nama diri. Karena Yesus bilang aku. Aku dari zaman Adam gitu. Ya, zaman penciptaan manusia sampai nanti setelah kiamat yang namanya bumi dan langit baru. Allah yang sama selalu ngomong aku nih, aku. Siapakah dia? Yesus. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Enak ya, Allahnya orang Kristen punya nama diri, itu hebatnya, saudara. Ya Pak Ustadz, kita Indonesia, kita Pancasila. Nek panjenengan sami bingung, takon nama saya, Pak. Jangan tanya sama pendeta Romo di luar sana. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, mungkin juga nggak bisa baca, Pak. Ayat Alkitab very clear ini dipelintir-pelintir. Allah Esa dijadikan Tritunggal. 3 tapi 1, 3 pribadi. Ngarang kabeh, Pak, itu, Pak. Itu semua ngarang, Pak. Ya. Yang benar adalah sesuai Alkitab. Ya, monggo silakan Pak Ustadz semua pada baca Alkitab. Allahnya orang Kristen itu Esa, satu, sopo? Yesus Kristus. Udah kalau sampai sini udah langsung beres, Pak, urusan, Pak. Tapi begitu Allahnya Tritunggal, debat ya toh. Ya, oh, Pak Ustadz debat ro pendeta seharian ini gara-gara Tritunggal ini. Ya toh. Tapi begitu sama HTD, Pak HTD, alai Pak HTD siapa? Yesus Kristus. Udah Pak Ustadz langsung diem. Esa, Pak, Esa, satu, Pak, satu. Siapa, Pak? Yesus. Langsung diem. Sama, Pak, Allah kami ya satu ya, tapi punya nama nggak alai Bapak? Oh, gantian Bapak yang diem. Ya, makanya para ustadz rawani itu nggak berani tanya ke saya kayak gitu. Hebatnya HTD atau hebatnya Kristen adalah kalau ditanya Allah bisa menyebutkan beda Allahku, Pak. Allah yang kami sembah itu paling beda sejagat raya, sebab Allah yang kami sembah ini Allah yang benar, Pak. Punya nama diri yaitu Yesus Kristus. Wes
carilah di mana saja Allah yang punya nama diri, ya cuman Yesus, Pak. Yang sudah membuktikan sebagai pencipta langit dan bumi dan nanti jadi hakim adil. Hari kiamat, hakim adil hari kiamat harus Allah, Pak. Iya, yo, Pak Pendeta. Very simple ya, Pak, very simple. Kita Indonesia ya Pak Ustadz ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus ya saling menghargai, saling menghormati. Tetapi aku itu paling demen kalau yang namanya kita think smart. Monggo para Ustadz yang cerdas, gitu. Dialognya ke sini Pak. Nek dialog roh aku ki sak jam Pak. Ya, aku udah bisa jawab. Semua pertanyaan para Ustadz 5 menit wis beres tak jawabi kabeh. Dan Alkitabiah panjenengan sami ra iso bantah. Nek tertulis nang Alkitab ki ora iso dibantah, Pak. Nek sampean tanya kalau pendeta Romo ning Jaba sono, Pak. Ya, ngomongin Allah aja, Pak. Bisa 2 hari, Pak, enggak beres-beres. Ujung-ujungnya meng berantem. Saling hujat, saling caci maki. Nek tanya ke sini 5 menit beres, Pak. Ya, saling menghargai, saling menghormati ya Pak Ustadz ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Monggo kalau panjenengan sami ingin tanya sesuatu, tanyalah ke Pendeta Henry Tandianta. Ono nomere Pak, ada nomornya yang mudah dihubungin. Ya. Ini Kristen sejati Pak. Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Wes ora iso dibantah Pak. Ayate saabrek Pak. Ya. Jadi Yesus itu Allah Pak ya. Walah. Tuhan. Ayatnya ono apa? Wah, ono semua. Hati-hati Pak, ojo takon roh aku soal Gusti Allah Pak. Takon balik sampean langsung glagapan engko. Ya, saling menghormati, saling menghargai. Jangan hujat, jangan caci maki. Yuk kita smart, ya. Become to be smart, harus cerdas gitu. Wong ayat Alkitab ada kok dan enak sekali bahasa Indonesia. Ya, para ustadz tinggal baca. Engko nek ra ngerti takono aku. Begitu ketemu Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Ibrahim, wis langsung bingung sampean, Pak. Berarti Injil bukan kitab, Pak. Bukan. Lah rukun iman kita, Pak. Ya sembuh monggo. Makanya aku, ya toh dulu aku kan mantan juga toh, Pak. Mantan seko sampean yaitu aku jadi Kristen. Begitu aku membaca Alkitab langsung twing clear Pak neng kene iki Pak. Walah. Sorry Pak, ora tak rasa tak omongke. Lah wis barang cetha welo-welo kaya ngene kok Pak, ya. Begitu clearnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ. Bless you all. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.